ada yang kurang. 1 LK untuk semua anak ya, tidak ada diferensiasinya. Jadi dengan bermain saya sudah tidak lagi memerlukan lembar kerja, karena lewat bermain kita sudah dapat semuanya dan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Setelah saya belajar kurikulum Merdeka Belajar ini, anak-anak ya, dengan bermain anak-anak bisa mengenal ukuran besar, kecil, terus kurus, gemuk, lalu bisa mengenal tinggi, pendek dari teman-temannya. Dengan bermain anak-anak bisa menghitung angka ya. Terus, dengan bermain juga anak-anak dapat sama-sama bergotong royong ya, untuk melakukan setelah anak-anak bermain bisa merapikan apa yang sudah dimainkan tadi ya. Dengan bermain ya, anak-anak belajar dengan senang hati, jadi tidak ada beban untuk datang sekolah ya. Mereka senang ya, mereka bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak menggunakan lembar kerja sama sekali, karena pada awalnya saya mengajar di kelas itu sehari itu 1 sampai 3 bahkan sampai 4 lembar kerja. Namun setelah dipraktekkan, memberi kesempatan banyak bermain kepada anak, banyak sekali manfaat yang didapatkan. Contohnya perubahan karakter anak itu sangat menonjol. Salah satunya mereka dapat berkolaborasi dengan teman-temannya, mengerjakan sesuatu secara berkelompok dan bersama-sama. Misalnya membuat sesuatu dengan benda-benda di sekitarnya ataupun benda-benda yang ada di kelas. Itu sangat menunjang perubahan literasi yang sangat baik pada anak. Kami juga mengajarkan kepada anak-anak untuk membersihkan mainan setelah mereka menggunakannya. Ya, walaupun kadang namanya anak-anak ya, setiap hari kita kasih tahu, namun ada yang sudah mengerti untuk harus menempatkan mainan pada tempatnya, tetapi ada juga yang masih belum mengerti. Seperti ini masih berantakan, masih tidak pada tempatnya yang seharusnya. Jadi setiap hari setelah anak-anak pulang, kami mengecek permainan dengan merapikan mainan yang masih berantakan dan mengembalikan kepada tempat di mana seharusnya mainan itu ada. Sebagai kepala sekolah, bentuk dukungan yang saya berikan kepada guru-guru pada saat mereka mulai beralih dari penggunaan lembar kerja yang terlalu banyak pada masa yang lalu menuju kepada Merdeka Bermain. Bentuk dukungannya adalah saya mendampingi para guru-guru pada saat mereka menyusun modul ajar dan RPPH. Bentuk dukungan itu
menjadi sangat berarti ya bagi para guru, karena dimana saya bisa menyelami kesulitan mereka, bahkan bisa membantu mereka memberikan solusi pada saat mereka harus mempersiapkan bermain untuk anak-anak dalam proses belajarnya. Jika saya ditanya apakah mau kembali K13, tentu tidak ya, karena dengan kurikulum Merdeka ini banyak sekali manfaatnya, karena dengan beri kesempatan banyak bermain kepada anak, anak dapat berimajinasi dan berpikir kritis, dan mereka dapat berkolaborasi dengan teman-temannya, bekerja sama, dan literasi insting mereka sangat tumbuh dengan sangat baik. Sepertinya kalau disuruh balik ke K13 saya tidak mau, karena di kurikulum Merdeka Belajar ini anak-anak lebih fleksibel dalam mereka belajar. Mereka yang menentukan apa yang akan mereka kerjakan tanpa harus semuanya dari guru yang menyediakan. Jadi bebas anak-anak menentukan pembelajaran mereka. Pada saat saya bertanya nih kepada teman-teman guru ya, kalian mau balik nggak sih ke K13? Spontan loh, mereka semua bilang enggak, karena mereka mulai bisa melihat hasil daripada kurikulum Merdeka ini. Sekalipun perubahan yang terjadi di sekolah TK Tunas Harapan belum terlalu banyak, masih sedikit, belum sempurna, tetapi kami semua bisa merasakan dampaknya dan perubahan yang sangat signifikan di perilaku anak-anak TK Tunas Harapan.